Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ardi bukanlah pemuda yang dilahirkan dalam keadaan kaya atau terpandang. Ia hanyalah anak seorang petani sederhana yang menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun kehidupannya tidak mewah, Ardi memiliki mimpi besar yang selalu ia simpan dalam hati. Ia ingin menjadi seorang penulis terkenal, menulis kisah-kisah yang bisa menginspirasi banyak orang. Namun, mimpi itu seolah-olah hanya menjadi angan-angan belaka. Di desa kecil itu, pendidikan terbatas, dan banyak orang merasa bahwa cita-cita besar seperti itu tidak mungkin tercapai. Banyak yang berpendapat bahwa hanya orang-orang kota besar yang bisa meraih impian seperti itu. Ardi seringkali mendengar suara-suara sinis dari orang-orang di sekitarnya yang meremehkan impiannya. Suatu hari, saat Ardi sedang duduk di bawah pohon rindang, menulis di buku catatannya, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh, namun matanya penuh kebijaksanaan. "Apa yang kamu tulis, Nak?" tanya lelaki tua itu. Ardi terkejut, tetapi ia menjawab dengan jujur. "Saya sedang menulis sebuah cerita, Pak. Saya ingin menjadi seorang penulis." Lelaki itu tersenyum. "Apa yang kamu tulis adalah awal dari sesuatu yang besar. Nak, jangan pernah biarkan kata-kata orang lain menghentikanmu. Dunia ini tidak akan memberi kamu apa yang kamu inginkan tanpa usaha. Tapi itu bukan berarti apa yang kamu inginkan mustahil." Ardi terdiam. Kata-kata lelaki tua itu terasa seperti secercah harapan yang baru. Namun, masih ada keraguan dalam dirinya. "Tapi, Pak, saya hanya seorang anak desa. Tidak ada yang bisa saya lakukan." Lelaki itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tidak mungkin, Nak. Jika kamu sungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu, kamu harus percaya bahwa itu bisa terwujud. Terkadang, jalan menuju impian itu memang sulit, tetapi bukan berarti jalan itu tidak ada." Kata-kata lelaki tua itu meninggalkan kesan yang dalam di hati Ardi. Ia memutuskan untuk tidak lagi menyerah pada impian yang selama ini ia pendam. Sebuah perjalanan panjang kini dimulai, meski penuh ketidakpastian. Setelah percakapan singkat dengan lelaki tua itu, Ardi merasa ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Mimpi yang dulu terasa jauh dan sulit kini mulai tampak lebih mungkin dicapai. Meski hidup di desa terpencil dengan akses terbatas, Ardi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mengubah cara pandangnya. Tidak ada yang bisa menghalangi jika ia benar-benar bertekad. Ardi mulai menulis lebih giat. Setiap pagi setelah membantu ayahnya di ladang, ia akan duduk di bawah pohon rindang, menulis cerita tentang kehidupan sehari-hari di desanya. Ia menulis tentang keindahan alam, tentang kebersamaan, dan tentang perjuangan orang-orang di sekitar yang tidak kenal lelah demi bertahan hidup. Tulisan-tulisan itu, meskipun sederhana, penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Namun, ia menyadari bahwa menulis hanya bagian dari perjuangan. Ardi ingin agar karyanya bisa dibaca oleh lebih banyak orang, bahkan dunia. Tapi, dari mana ia bisa mulai? Desa tempatnya tinggal tidak memiliki akses ke internet yang memadai, apalagi penerbit besar yang bisa membantu mewujudkan mimpinya. Suatu sore, ketika sedang berjalan pulang setelah menulis di ladang, Ardi bertemu dengan seorang pemuda dari kota yang tengah berlibur di desa. Pemuda itu bernama Dika, seorang jurnalis yang bekerja untuk sebuah media besar. Ardi, yang sering merasa malu untuk berbicara dengan orang asing, akhirnya memberanikan diri untuk berbincang. "Maaf, Mas, saya ingin bertanya, bagaimana cara seorang penulis bisa menerbitkan bukunya?" tanya Ardi dengan ragu. Dika memandang Ardi dengan perhatian. "Menerbitkan buku? Ada banyak cara. Bisa lewat penerbit besar, atau jika kamu ingin lebih bebas, bisa coba menerbitkan secara mandiri. Tapi pertama-tama, kamu harus menulis dengan sungguh-sungguh. Buku itu bukan hanya tentang cerita, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan pesanmu dengan kuat." Ardi merasa sedikit lebih lega setelah berbicara dengan Dika. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari,
Ia merasa ada harapan baru. Dika memberi Ardi beberapa informasi tentang penerbitan dan cara memulai blog atau menulis di platform online. Terkadang, menulis bukan hanya tentang menemukan penerbit, tapi tentang membangun audiens yang ingin membaca karya kamu, tambah Dika. Dengan tekad yang semakin bulat, Ardi mulai mengumpulkan informasi. Ia belajar tentang dunia penerbitan, cara menulis dengan lebih baik, dan bagaimana mengembangkan gaya penulisannya. Ia juga mulai mengirimkan beberapa tulisan ke media kecil dan blog, berharap ada yang tertarik untuk mempublikasikannya. Namun, tantangan tak berhenti begitu saja. Ketika Ardi mulai merasa sedikit optimis, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak tulisan yang ditolaknya. Beberapa kali, ia merasa putus asa. Apa yang ia impikan tampak semakin jauh. Namun, ingatan akan kata-kata lelaki tua itu kembali menghampirinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang membuat Ardi kembali berdiri, menghapus rasa kecewa, dan terus berjuang. Meskipun terus berusaha dan menulis lebih banyak, Ardi merasa perjalanannya semakin berat. Pengirimannya ke penerbit besar selalu berujung dengan penolakan. Artikel-artikel yang ia kirimkan ke blog atau media kecil tak kunjung mendapat respon positif. Waktu berlalu, dan meskipun ia tak pernah berhenti menulis, kadang-kadang keraguan kembali mengusik pikirannya. Apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh? Apakah impian menjadi seorang penulis hanya akan tetap menjadi impian? Suatu pagi yang cerah, ketika Ardi sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang duduk di bawah pohon. Wanita itu mengenakan pakaian yang rapi dan modern, berbeda dengan pakaian petani yang dikenakan Ardi. Ardi, yang tidak biasa bertemu orang luar di desa, merasa penasaran dan mendekat. "Permisi, apakah Anda mencari sesuatu?" tanya Ardi, sedikit bingung melihat wanita tersebut. Wanita itu menoleh dan tersenyum. "Oh, tidak. Saya sedang istirahat sebentar. Saya baru saja melakukan perjalanan jauh. Nama saya Maya. Saya seorang editor buku." Ardi terkejut. Editor buku? Di desa terpencil ini? Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang berhubungan dengan dunia yang selama ini ia impikan. "Saya Ardi," katanya, sedikit kikuk. "Maaf, saya tidak bisa tidak bertanya. Seorang editor buku, di sini?" Maya tertawa kecil. "Saya sering melakukan perjalanan untuk mencari penulis baru di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Saya bekerja untuk sebuah penerbit kecil yang mencari talenta baru. Saya merasa dunia penulisan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga." Percakapan antara Ardi dan Maya berlanjut dengan penuh antusias. Ardi menceritakan mimpinya untuk menjadi penulis, serta kisah-kisah yang selama ini ia tulis. Maya mendengarkan dengan seksama, terkadang memberi komentar yang membangun. Ardi merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia idamkan tiba-tiba terasa lebih dekat. Mereka berbicara tentang menulis, tentang tantangan yang dihadapi para penulis, dan tentang bagaimana menemukan suara dalam tulisan. Tak lama kemudian, Maya bertanya, "Apakah kamu punya contoh tulisanmu? Mungkin aku bisa membantumu." Tanpa berpikir panjang, Ardi mengambil salah satu buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya terdapat beberapa cerita pendek yang ia buat, cerita-cerita sederhana tentang kehidupan di desanya. Maya membaca salah satu cerita dengan cermat, dan setelah beberapa menit, ia menatap Ardi dengan senyum tipis. "Ini sangat menarik, Ardi. Ceritamu memiliki kekuatan dalam kesederhanaannya. Ini adalah sesuatu yang banyak orang lupakan. Kesederhanaan dalam bercerita adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, beberapa elemen yang bisa lebih digali. Mungkin kamu bisa coba mengembangkan beberapa bagian dari cerita ini lebih dalam." Ardi merasa seperti ada cahaya yang baru terbuka di depannya. Maya, editor buku yang tak terduga ini, memberikan masukan yang sangat berharga, yang membuatnya semakin yakin bahwa impiannya masih mungkin tercapai. "Terima kasih, Maya. Saya akan mencoba mengembangkan tulisan saya." Maya tersenyum. "Jangan pernah menyerah. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Teruslah menulis, Ardi."
Hari itu menjadi titik balik bagi Ardi. Tidak hanya karena pertemuannya dengan Maya yang memberinya harapan baru, tetapi juga karena ia menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan impian memang penuh dengan cobaan dan penolakan. Namun, dalam setiap pertemuan, dalam setiap langkah kecil, selalu ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mimpi yang dulu terasa begitu jauh kini semakin jelas di depan mata. Ardi tidak pernah melupakan pertemuannya dengan Maya. Sejak hari itu, semangatnya untuk menulis semakin berkobar. Ia mulai kembali mengerjakan cerita-cerita yang dulu sempat ia tinggalkan karena rasa putus asa. Setiap malam, ia duduk dengan tekun di meja kayu sederhana milik keluarganya, menulis dengan hati yang penuh harapan. Maya telah memberinya kunci untuk membuka potensi dalam dirinya, dan Ardi bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ia dapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, Ardi terus mengembangkan tulisan-tulisannya. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia teringat kata-kata Maya, "Jangan pernah menyerah, teruslah menulis." Ia juga rajin mengirimkan cerita-cerita pendeknya ke beberapa penerbit kecil yang lebih terbuka terhadap penulis pemula. Kali ini, ia melakukannya dengan keyakinan yang lebih besar, percaya bahwa setiap penolakan hanya bagian dari proses menuju kesuksesan. Suatu pagi yang cerah, ketika Ardi sedang memetik buah di kebun, sebuah surat datang. Ardi membuka amplop itu dengan hati berdebar-debar, dan ketika membaca isinya, ia hampir tak bisa mempercayainya. Salah satu cerita pendek yang ia kirimkan beberapa minggu lalu diterima oleh sebuah penerbit kecil, dan mereka ingin menerbitkan karyanya. Ardi hampir tidak bisa menahan air matanya saat itu. Semua perjuangan, semua rasa sakit hati, dan semua keraguan yang pernah ia alami seolah-olah terbayar lunas dalam satu momen itu. Seiring berjalannya waktu, buku pertama Ardi diterbitkan. Meskipun penerbitannya kecil, Ardi merasa bangga karena akhirnya karyanya bisa dibaca oleh orang lain. Buku itu tentang kehidupan desa, tentang harapan dan perjuangan orang-orang sederhana yang tidak pernah menyerah. Kisah-kisah itu menyentuh hati banyak orang, dan perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan pengakuan. Pembaca mulai mengenal namanya, dan Ardi merasakan betapa indahnya berbagi cerita yang bisa menginspirasi orang lain. Hari demi hari, Ardi semakin dikenal sebagai penulis yang memiliki suara khas. Cerita-cerita yang ia tulis, meskipun sederhana, memiliki kedalaman yang bisa dirasakan siapa saja. Bahkan, beberapa penerbit besar mulai melirik karya-karyanya. Tawaran untuk menulis lebih banyak buku datang satu persatu. Ardi merasa hidupnya telah berubah. Dulu ia hanya seorang pemuda desa yang penuh keraguan. Namun kini ia adalah seorang penulis yang sedang membangun karir di dunia sastra. Pada suatu malam, Ardi berdiri di teras rumahnya, memandang langit yang gelap dan bintang-bintang yang bersinar terang. Ia merasa sangat bersyukur. Mimpi yang dulu terasa jauh kini telah menjadi kenyataan. Ardi tahu bahwa jalan yang ia pilih tidaklah mudah, tetapi semua itu sebanding dengan apa yang ia capai. Sebuah pesan singkat dari Maya muncul di ponselnya. "Aku selalu percaya padamu. Teruskan menulis. Ardi, dunia masih membutuhkan lebih banyak cerita darimu." Ardi tersenyum, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Tidak ada yang tidak mungkin." Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia impikan, kini menjadi nyata. Semua berkat kerja keras, keyakinan, dan semangat untuk terus berjalan meskipun dunia terkadang terlihat menantang. Ardi tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menulis lebih banyak cerita yang akan menginspirasi banyak orang. Tak ada yang tidak mungkin.